45 yang beranggotakan Saya Haikal Abdul Razak, NIM terakhir 40. Saya Mahesha Putri Rukmantara, NIM terakhir 37. Saya Firnandri Wijayanti, NIM terakhir 38. Saya Ternari Permana dengan NIM 043. Saya Muhammad Ferdi Adiasana Saputra dengan NIM akhir 39. Saya Aditya Ali Alfadila dengan NIM terakhir 41. Saya Amida Aminati dengan NIM terakhir 42. Saya Nasir Nafisa dengan NIM terakhir 44. Di video kali ini kami akan membagikan langkah-langkah untuk membuat karya tulis ilmiah. Jadi, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, atau analisis terhadap suatu permasalahan secara sistematif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah memuat pemikiran yang didukung oleh data empiris, teori yang relevan, serta proses penalaran yang logis, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat opini pribadi, tetapi merupakan hasil kajian yang dapat diuji kebenarannya. Nah, langkah pertama dalam menulis karya ilmiah adalah tahap pre-writing. Pada tahap ini penulis mulai merencanakan hal-hal yang akan ditulis. Nah, penulis itu memikirkan tujuan penulisan, menentukan topik yang ingin dibahas, serta memilih gaya bahasa yang tepat agar tulisan itu tetap jelas dan sesuai kaidah ilmiah. Misalnya kalau kita ambil topik pengolahan limbah B3 yang relevan dan ramah lingkungan. Nah, itu kita tentuin dulu fokusnya apa. Apakah tentang cara pengolahan, dampak lingkungannya, atau teknologi yang digunakan. Nah, dengan pre-writing kita jadi punya gambaran awal tuh. Jadi proses nulis itu nanti tuh lebih mudah dan gak akan kemana-mana. Oke, langkah berikutnya yaitu outlining. Outline atau kerangka tulisan adalah rancangan yang memuat poin-poin utama dan penting dari sebuah karya ilmiah. Outline berfungsi untuk membantu penulis untuk mengorganisir ide-ide secara sistematis sebelum tertuang dalam bentuk tulisan. Contohnya, ketika kita menulis outline dari tinjauan pustaka dari judul Strategi Pengolahan Limbah B3 yang Efisien dan Ramah Lingkungan, maka yang perlu kita cantumkan adalah yang pertama, pengertian dari limbah B3, kemudian jenis-jenis limbah B3, kemudian bagaimana sih teknologi pengolahan limbah B3 yang ramah lingkungan itu, dan yang keempat adalah indikator strategi keberhasilan pengolahan limbah B3. Oke guys, kalian pernah bingung mau nulis karya ilmiah dari mana? Tenang, kuncinya ada di drafting. Drafting itu tahap bikin draft awal, versi mentah dari karya ilmiah kamu. Di sini kamu bebas nulis tanpa takut salah, nggak perlu rapi, nggak perlu sempurna, karena yang sempurna cuma milik Tuhan. Ya. Terus intinya kamu tuangkan semua ide yang kamu miliki dalam tulisanmu. Dalam drafting itu ada dua tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penulisan. Dalam tahap persiapan ini itu proses menyiapkan segala sesuatu sesuai kebutuhan yang diperlukan sebelum mulai menulis. Nah, contohnya, kamu bisa mulai mencari referensi-referensi dari berbagai jurnal, buku, artikel yang sesuai dengan tema yang kamu gunakan. Contoh di sini kita mengambil tema limbah B3. Kamu bisa mencari referensinya dari jurnal seputar limbah B3. Kita bisa mengambil referensi dari laporan praktikum Simamera et al. 2017 tentang pengolahan limbah B3. Setelah menemukan referensi dan kebutuhan lain sebelum menulis, kamu bisa langsung melanjutkan ke proses penulisannya. Penulisan drafting juga disesuaikan dengan tujuan penulisan, misalnya untuk membuat artikel. Kita mengambil contoh artikel dengan tema limbah B3 yang memiliki struktur, judul, nama penulis, instansi, dan email, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian tahapan untuk menulis draft yaitu 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Kedua,
mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Ketiga, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah pada bagian revising. Apa sih itu revising? Nah, jadi revising adalah proses memperbaiki kembali draft karya tulis ilmiah untuk menjelaskan atau menyempurnakan isi, logika, dan kejelasan tulisan. Jadi pada revising ini tidak hanya memperbaiki pada kesalahan penulisan, akan tapi juga memperbaiki substansi agar mudah dipahami dan tentunya dapat dimengerti. Tentunya di bagian revising ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membuat tulisan lebih akurat dan benar secara ilmiah. Yang kedua yaitu menyusun ide agar runtut dan logis. Yang ketiga yaitu memperjelas kalimat dan argumen. Yang keempat yaitu menyesuaikan tulisan dengan format ilmiah yang berlaku. Lalu bagaimana langkah-langkah cara membuat revising? Langkah yang pertama yaitu membaca ulang seluruh draftnya di setiap paragraf. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur dan alur. Yang ketiga yaitu tentunya menambah atau menghapus bagian yang tidak tepat atau kurang tepat. Yang keempat memperjelas seluruh kalimatnya. Yang kelima yaitu mengecek ulang data dan dasar teori. Yang keenam yaitu meminta masukan atau meminta koreksian dari orang lain atau guru kita. Selanjutnya adalah tahap editing. Editing dalam proses penulisan karya ilmiah adalah tahap penting yang melibatkan revisi dan penyempurnaan naskah agar memenuhi standar akademik serta siap untuk dipublikasikan. Nah, editing meliputi pemeriksaan ulang isi, kesesuaian dengan ruang lingkup penelitian, serta perbaikan tata bahasa dan format penulisan, sehingga karya ilmiah tersusun dengan sistematis dan logis. Proses ini bertujuan memastikan agar naskah dapat menjawab masukan dari reviewer dan memenuhi persyaratan teknis dari jurnal yang dituju. Tujuan utama dari editing adalah meningkatkan kualitas naskah secara menyeluruh, baik dari segi kejelasan, konsistensi istilah, maupun keakuratan data dan referensi. Publishing karya ilmiah adalah penyebarluasan karya tersebut pada publik yang sah dan diakui serta dapat diakses oleh siapapun. Tahap publishing ada 5, yaitu 1. Tulis naskah akademik. Pilih jurnal yang relevan dan bereputasi. Sesuaikan 100% dengan pedoman penulisan jurnal. Yang kedua, pengiriman. Pengiriman bisa melalui OJS atau sistem online. Di tahap ini, nanti editor akan melakukan pemeriksaan awal dan plagiarisme. Lalu yang ketiga yaitu peer review atau validasi. Di tahap ketiga ini, naskah akan dinilai oleh minimal 2 ahli atau reviewers berdasarkan metodologi dan kontribusi. Yang keempat, revisi dan keputusan. Di tahap ini, penulis akan melakukan revisi mendetail dan akan membuat surat tanggapan. Lalu editor akan mengambil keputusan final. Dan yang kelima yaitu penerbitan. Di tahap kelima ini, naskah akan di layout dan diterbitkan online, dan juga akan menjadi bagian dari literatur ilmiah. Demikianlah video langkah-langkah untuk membuat karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.